Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Syekh Muhammad Hussein Qaddafi dengan judul khutbah Cinta Nabi pada Umatnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dan amat cinta kepada umatnya. Cinta Nabi kepada umatnya melebihi cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya bukan setakat hanya cinta di dunia saja, namun cinta Nabi berlanjut sampai kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Bukti daripada cinta Nabi kepada umatnya, setiap hari, setiap saat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan keselamatan umatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaliyal ahzan daimal fikr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa gelisah memikirkan keselamatan umatnya. Selalu berfikir untuk keselamatan umatnya, sehingga beliau tidak nyenyak ketika tidur dan tidak kenyang ketika makan. Hari-harinya digunakan untuk memikirkan umatnya. Ketika tertidur di malam hari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan. Wahai orang yang berselimut, bangun, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah menyegerakan hidayah untuk ini umat. Begitu juga yang terjadi di siang hari. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bergegas bangun mendatangi umatnya. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan kepada manusia supaya mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari Nabi bercucuran keringat mendatangi umat. Malam hari Nabi bercucuran air mata minta kepada Allah supaya Allah menyegerakan hidayah untuk ini umat. Itulah kerja Nabi siang dan malam. Siang hari di atas kudanya, malam hari di atas tempat sholatnya. Siang hari merayu manusia untuk dekat kepada Allah, malam hari merayu Allah supaya Allah mengampuni umatnya. Ini semua bukti bagaimana cinta baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua.
Hari-hari yang dialami oleh Nabi SAW penuh dengan penderitaan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, wallahi laqad udhitu fillah ma lam yu'dha ahad. Demi Allah, aku telah mengalami penderitaan yang amat dan sangat, yang mana tidak akan ada seorang nabi yang akan mendapati penderitaan lebih daripada penderitaan yang pernah aku alami. Tapi Nabi ikhlas, Nabi tidak putus asa, Nabi tidak pernah berdoa untuk kecelakaan umatnya, karena beliau sangat dan amat cinta kepada kita semua. Bahkan suatu hari anak beliau Fatimah radhiyallahu anha tidak tega melihat keadaan ayahnya dalam kondisi seperti itu. Dilempar batu, dilempar kotoran. Laqad syahab launuka wahlau laqad thiyabuk. Wahai ayahku, telah kusam wajahmu dan telah kusut rambutmu. Telah kusam wajahmu dan telah kusut pakaianmu. Fatimah menangis melihat keadaan ayahnya seperti itu. Namun baginda SAW katakan kepada anaknya, ya binti, la tabki, ya Fatimah la tabki, inna Allah Ta'ala qad ba'atha abaki ala amrin azim. Wahai Fatimah, jangan kau menangis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus ayahmu ini atas perkara yang sangat besar, wahai Fatimah. Aku diutus oleh Allah untuk membawa sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang main-main. Sesuatu yang apabila ada pada diri manusia, maka manusia akan selamat dunia dan akhirat. Maka jangan kau menangis, wahai Fatimah. Ketika Nabi SAW datang ke Taif untuk membawa Islam, mengajak mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu orang-orang Taif menghalau kedatangan Nabi, melempari batu sampai kaki yang mulia baginda SAW bercucuran darah. Saat itu malaikat menawarkan tawaran-tawaran untuk membenamkan mereka. Namun Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi sangat cinta kepada umatnya. Nabi tidak pernah berdoa untuk kecelakaan umatnya. Bahkan Nabi berharap kepada Allah, ya Allah, andaikan saat ini mereka belum siap menerima dakwahku, aku ikhlas, aku mengadu kelemahanku padamu, ya Allah. Namun aku berharap supaya ada di antara keturunan mereka nanti orang-orang yang menyembahmu, ya Allah. Nabi tetap berharap kebaikan untuk umatnya. Karena apa? Karena Nabi sangat cinta kepada ini umat. Hartanya dihabiskan semua untuk mendakwahkan Islam. Hartanya habis untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW. Saat itu didapati Nabi sholat dalam keadaan duduk. Umar pun heran melihat keadaan Nabi. Beliau bertanya, araka tusalli jalisan fama asabaka ya Rasulullah. Aku melihat engkau sholat dalam keadaan duduk saat ini. Apa yang sedang menimpamu saat ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, asabani alju ya Umar. Saat ini aku sangat lapar ya Umar. Aku tidak punya sesuatu untuk makan ya Umar. Tidak ada sesuatu untuk mengganjal perutku ya Umar, sehingga aku tidak mampu berdiri mengerjakan sholat. Maka Umar pun menangis bercucuran air mata. Beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, tapi tidak punya sesuatu untuk mengisi perutnya, sehingga beliau tidak mampu berdiri mengerjakan sholat. Ketika Umar menangis, Nabi arahkan fikiran Umar ke akhirat. Ya Umar la tabki, wahai Umar, jangan kau menangis. Jangan kau menangis ya Umar. Fa inna shiddatal hisab yaumal qiyamah lan tusibul ja'i idza ihtasabahu fid darid dunya. Wahai Umar, ketahuilah, sesungguhnya kerasnya hisab di akhirat nanti tidak akan pernah menimpa orang-orang yang mau lapar di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seseorang yang mau lapar di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selamatkan dia dari kerasnya hisab di akhirat nanti. Itu semua dilakukan oleh Nabi karena cinta Nabi kepada kita, karena cinta Nabi kepada umatnya, karena cinta Nabi kepada manusia. Bahkan saat itu orang-orang Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyuruh Nabi untuk berhenti di dalam dakwah. Mereka menawarkan tawaran-tawaran yang luar biasa. Ya Muhammad, in kana turidu bikal ba'ah falnuzawwijuka 10. Kalau kamu suka wanita ya Muhammad, aku siapkan 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy untukmu. In turidu malan naj'aluka aghna Quraisy rajulan. Kalau kau suka harta ya Muhammad, aku jadikan kau orang yang paling kaya di antara kami. In turidu mulkan fanumallikuka. Kalau kamu suka pangkat dan jabatan, aku angkat kau sebagai raja. Tapi syaratnya satu, tinggalkan dakwahmu. Nabi tahu, Nabi faham, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak akan turun Nabi lagi setelah beliau. Dan beliau faham ketika dakwah ini ditinggalkan, dilalaikan, diliburkan, maka umat ini akan berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Maka Nabi katakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, la wudi'ati samsa fi yamini wal qamara ala yasari wallahi ma taraktu hadzal amr hatta yudhiruhu Allah au ahlika fi talabi. Wahai masyarakat Quraisy sekalian, jangankan itu semua yang kau tawarkan kepada aku. Andaikan kau hebat dan mampu membawa matahari, kau letakkan di tangan kananku, dan bulan kau bawa, kau letakkan di tangan kiriku, supaya aku berhenti di dalam dakwah ini, demi Allah, sedetik pun aku tidak akan pernah berhenti, sedetik pun aku tidak akan pernah tinggalkan. Itu semua wujud cinta Nabi kepada kita, sayang Nabi kepada ini umat. Sehingga Nabi SAW sedikit pun tidak melirikkan matanya atas tawaran-tawaran tersebut. Nabi terus berjalan di tengah-tengah masyarakat, mengenalkan manusia kepada Allah, menuntun ke jalan yang benar, membawa hidayah dan ilmu agama. Itulah cahaya dan hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada saat itu, suasana dan keadaan rusak sehancur-hancurnya, rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya. Masyarakatnya bejat seperti binatang, sehingga tidak ada satu raja pun yang mau menjajah mereka, karena dianggap manusianya lebih buruk daripada binatang. Kanat fasaduhum fi ghayatil fasad. Kerusakan mereka sudah sampai pada puncaknya. Yudfinuna banatahum. Mereka suka mengubur anak wanita mereka. Wa yakulunal maita war riba. Makan bangkai dan makan riba. Wa yatufuna uratan. Mereka suka tawaf terlanjang. Wa taqataluna fima bainahum, suka bertengkar, suka membunuh satu dengan yang lain. Itulah keadaan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW. Kemudian Nabi datang kepada mereka membawa dakwah. Nabi datang kepada mereka membawa agama, membawa cahaya, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan ilmu dan hidayah. Inna mathali wa mathalu ma ba'athani ya Rabbi minal ilmi wal huda kamathali ghais. Sesungguhnya permisalan aku dan ilmu hidayah yang aku bawa untuk umat ini, kata Nabi, seperti turunnya air yang akan menghidupkan segala sesuatu yang mati. Maka benar, akhlak-akhlak yang buruk berubah menjadi mulia. Orang-orang yang bejat dan kasar berubah menjadi orang-orang yang sangat lembut dan peduli kepada saudaranya. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran turun memuji akhlak-akhlak sahabat pada saat itu. Di antaranya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun dirinya saat itu sangat membutuhkannya. Berubah total akhlak mereka setelah digarap oleh Nabi SAW. 13 tahun di Makkah Mukarramah,
10 tahun di Madinah Munawwarah. Nabi buat kerja untuk hati-hati mereka, maka suasana dan keadaan berubah total pada saat itu. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat benci dan ingin membunuh Nabi SAW. Tapi karena akhlak Nabi yang mulia, dakwah yang dibawa oleh Nabi yang begitu indah, orang sekeras Umar pun akhirnya luluh hatinya dan membela Nabi SAW. Bahkan Nabi bersabda, "Lau kana min ba'di nabi lakana Umar nabiyan." Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umarlah yang pantas menjadi nabi. Tadinya orang rusak, tadinya orang bejat, tadinya orang kasar, tapi setelah mereka menerima dakwah Nabi, berubah suasana dan keadaan. Bahkan di antara mereka ada yang orangnya masih di dunia ini, terompahnya sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada yang orangnya masih di dunia ini, ketika meninggal dunia dimandikan oleh para malaikat. Hamdalah radhiyallahu anhu yang dijuluki ghasilul malaikah, mayatnya dimandikan oleh malaikat. Ada yang orangnya di dunia ini, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika dia meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia, mereka memiliki kualitas iman yang kuat, mengikuti jejak langkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka termasuk orang-orang yang unggul, sukses dunia dan akhirat. Kenapa dikatakan sukses? Orangnya masih di dunia, jaminan surga sudah mereka terima. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu, siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja di antara manusia yang mengikuti jejak langkah mereka, mensuri tauladani mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa addalahum jannat tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah, begitu indah karunia yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi dalam keadaan ceria, maka Aisyah pun ingin mengambil kesempatan emas untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mahal. Maka Aisyah mengatakan, "Ra'aitu yauman sururan fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat keceriaan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, ud'uni, doakan saya ya Rasulullah. Mintakan ampun kepada Allah untuk diriku ya Rasulullah, kata Aisyah. Maka Aisyah saat itu mendoakan khusus untuk istrinya. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asrarat wa anta a'lamu minni. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan ampunilah semua dosanya ya Allah, karena Engkau Maha tahu dosa apa yang dibuat oleh istriku Aisyah. Maka saat itu Aisyah gembira, bahagia yang sangat dan amat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa farihtu farhan hatta saqata ra'si ala hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisababil farah. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu, aku sangat senang, aku sangat gembira, aku sangat bahagia, sampai karena senangnya aku, kepalaku ini jatuh di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat istrinya Aisyah sangat senang karena doa itu. Maka Nabi bertanya, afarahti ya Aisyah?
Kamu senang wahai Aisyah? Kamu gembira wahai Aisyah? Bala bi abi wa ummi ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Aku sangat senang saat ini ya Rasulullah. Maka saat itu Nabi katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sekaligus katakan kepada kita semua sebagai umatnya, "I'lami ya Aisyah, ketahuilah wahai istriku Aisyah, wallahu alladzi qad ba'atha Muhammad nabiyyan bil haq." Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi yang hak. Innaha la du'aun li ummati inda kulli salatin. Wahai Aisyah, sesungguhnya ketahuilah wahai Aisyah, setiap selesai aku mengerjakan sholat, aku tidak pernah lupa mendoakan keselamatan untuk umatku. Maka saat itu Aisyah faham bagaimana cinta Nabi kepada kita, bagaimana sayang Nabi kepada ini umat, sehingga beliau bersumpah dengan nama Allah. Setiap kali selesai mengerjakan sholat, Nabi tidak pernah lupa mendoakan keselamatan umatnya. Kenapa Nabi begitu cinta kepada kita? Kenapa Nabi begitu merisaukan kita? Kenapa Nabi sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'al jannata bi ummi aini, wa ra'an nar bi ummi aini, wa ra'a adzab al-qabr bi ummi aini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat surga dengan matanya, melihat neraka dengan matanya, mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kubur, disampaikan kepada kita semua. Jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita menderita, jangan sampai kita sengsara karena kita salah langkah dalam kehidupan ini. Lau ta'lamuna ma'alam la bakaitum katsiran wal tadhaku qalilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, andaikan kamu tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Artinya apa? Nabi tahu apa-apa yang belum kita tahu. Nabi lihat apa-apa yang belum pernah kita lihat. Nabi dengar apa-apa yang belum pernah kita dengar. Maka Nabi sampaikan kepada kita supaya kita berhati-hati dalam kehidupan yang singkat ini. Wallahi inni ra'aitul jannah walam ara al khair mithlal jannah. Demi Allah, aku telah lihat indahnya surga dan tidak ada keindahan yang melebihi indahnya surga. Wa inni ra'aitun nar walam ara asyar mithlan nar. Dan aku melihat bagaimana sengsaranya manusia di neraka, penderitaan manusia di neraka, dan tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan manusia di dalam neraka. Oleh karenanya, hari-hari Nabi SAW dipenuhi dengan dakwah, karena Nabi ingin bagaimana kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ketika akhir hayat Nabi SAW, sakaratil maut datang menjemput beliau. Yang terucap di lisan beliau terakhir kali adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. As-salah, jagalah salat wahai umatku. Jagalah salat wahai umatku. Jagalah salat wahai umatku. Nabi memikirkan keadaan umat di akhir hayatnya. Begitu juga ketika terjadi kiamat, dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menuju padang mahsyar. Maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Nabi kepada Jibril, ayu yaumin hadza ya Jibril, hari apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, hadza yaumu ma wa'adaka rabbuk, hari ini adalah hari yang mana Allah janjikan kepada manusia, yaitu datangnya hari kiamat. Mendengar peristiwa itu, Nabi spontan bertanya, fa aina ummati ya Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Tetap Nabi selalu memikirkan umatnya. Kenapa? Karena beliau sangat cinta kepada kita. Beliau sangat sayang kepada kita.
Beliau ingin bagaimana kita selamat dunia dan selamat akhirat. Beliau tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Apabila manusia salah langkah dalam waktu yang singkat, maka penyesalan di akhirat sama sekali tidak ada gunanya. Berapa banyak manusia yang menyesal dengan penyesalan yang tidak berarti. Mereka menangis darah, menangis nanah, sampai keluar copot mata dari kerongkongannya, minta kepada Allah kembali ke dunia untuk memperbaiki amal. Tapi itu penyesalan yang sia-sia belaka. Oleh karena itu, ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, marilah sama-sama kita sadarkan diri kita atas cinta Nabi yang begitu besar kepada kita, sayang Nabi yang begitu besar kepada kita, sehingga insya Allah ketika kita jalankan sunnah Nabi dalam kehidupan ini, itu merupakan bukti bahwa kita cinta kepada beliau, dan kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, dia akan bersama aku di dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.